Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan pembelajaran bahasa Indonesia secara daring di masa pandemi Covid-19 khusus untuk kelas 10 Mantiga Hulu Sungai Utara. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyajikan bab keempat dari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya adalah puisi. Untuk materi puisi ini nanti akan Bapak jelaskan submateri yang pertama dan yang kedua dulu pada pertemuan ini. Untuk itu Bapak minta kepada kalian siswa-siswi kelas 10 Mantiga Hulu Sungai Utara agar dapat menyimak, memperhatikan dan memahami apa yang sudah Bapak sampaikan pada tayangan video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Untuk bab yang keempat pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 dengan materi puisi atau temanya adalah menikmati puisi, ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian, jenis dan struktur puisi, kemudian yang kedua identifikasi komponen penting dalam puisi, kemudian yang ketiga demonstrasi puisi, kemudian yang keempat analisis unsur kebahasaan puisi, kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah demonstrasi kemampuan menulis puisi. Khusus pada kesempatan kali ini akan kita bahas submateri yang pertama dan yang kedua, yaitu pengertian, jenis dan struktur puisi, dan nanti akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Selamat menyaksikan. Pengertian puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah, menggambarkan perasaan penyairnya dan mengandung makna. Kemudian yang kedua, menurut Herman J. Waluyo, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Puisi dibedakan atas dua jenis, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan. Jenis puisi lama misalnya adalah pantun, syair, mantra, gurindam, seloka, bidal, karima, dan talibun. Sedangkan puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku puisi lama. Puisi baru misalnya adalah balada, kuatren, hemni, epigram, romansa, elegi, satir, distikon, kuatren, koentet, dan terjina. Kemudian perbedaan puisi lama dan puisi baru, ada 5 hal. Yang pertama, dalam hal irama, puisi lama itu adalah tetap, yaitu 2 patah kata dalam sekali ucap. Sedangkan puisi baru itu bentuknya dinamis, mengikuti pikiran dan perasaan penulis. Kemudian hal perbedaannya dalam bentuk, kalau puisi lama terikat oleh aturan, kalau puisi baru bebas, tidak terikat oleh aturan. Kemudian dalam hal penulis, kalau puisi lama tidak dikenal atau tidak diketahui nama penulisnya. Beda dengan puisi baru. Puisi baru nama penulisnya dikenal atau diketahui. Kemudian dalam hal persebaran, puisi lama itu secara lisan, kalau puisi baru itu secara lisan dan tulisan. Kemudian hal yang terakhir adalah dilihat dari isi. Kalau puisi lama isinya berupa nasihat, kalau puisi baru itu isi berupa curahan hati penulis. Selanjutnya, struktur puisi. Puisi terdiri atas struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Struktur fisik puisi sebagai berikut. Yang pertama adalah tipografi, kemudian diksi, kemudian imajik, kemudian kata konkret, gaya bahasa, dan terakhir adalah rima atau irama.
Untuk definisinya silahkan kalian baca dan simak dan pahami pada tayangan video ini. Kemudian yang kedua adalah struktur batin puisi. Struktur batin puisi sering disebut hakikat puisi. Struktur batin puisi meliputi tema, rasa atau feeling, kemudian nada atau suasana, kemudian yang keempat yang terakhir adalah amanat. Selanjutnya yang kedua adalah identifikasi komponen penting dalam puisi. Yang pertama, penentuan suasana puisi. Pernahkah kalian merasakan sesuatu setelah membaca puisi sehingga membuat hati gembira, misalkan sedih, terharu atau khusyuk? Perasaan gembira, sedih, terharu atau khusyuk yang timbul setelah membaca puisi itulah yang disebut suasana. Jadi suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapan sikap penyair. Suasana dalam puisi menggambarkan rasa gembira, bahagia, sedih, haru, kecewa, gelisah, berontak, tenang, pasrah, bingung, sepi, khusyuk atau bimbang. Berikut contoh puisi untuk menggambarkan suasana setelah perasaan ketika membaca puisi. Suasana yang tergambar dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil merupakan suasana sedih. Suasana sedih tampak pada beberapa kata yang dipakai, misalnya kelam, muram, senja, rumah tua, dan pengap. Kata kelam dan muram pada puisi tersebut menunjukkan suasana kesedihan. Kata senja menunjukkan akhir hari dan datangnya gelap, perbedaan dengan pagi hari dan siang hari yang identik dengan keceriaan. Sementara itu kata rumah tua dan pengap merupakan kondisi yang tidak nyaman. Kondisi tersebut memunculkan kesulitan dan ketidaknyamanan. Kemudian identifikasi komponen penting dalam puisi yang kedua adalah penentuan tema puisi. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. Kemudian yang ketiga adalah penentuan makna puisi. Setelah membaca puisi, kita dapat menangkap maksud, isi, atau makna puisi tersebut. Makna puisi mengandung pesan yang disampaikan penyair dengan memiliki maksud tertentu. Pesan dalam puisi bisa lebih dari satu. Makna bait pertama dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil tersebut adalah penyair menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Ini sebagai contoh. Sebagai tambahan penjelasan dalam memahami tentang puisi, biasanya di dalam penggunaan bahasa puisi ini banyak kita jumpai penggunaan majas atau bahasa figuratif. Untuk itu pada tayangan ini Bapak akan sajikan berbagai macam majas yang sering muncul pada sebuah puisi. Majas sendiri merupakan salah satu unsur untuk mendapatkan kepuitisan dalam puisi. Penggunaan majas dalam puisi menyebabkan puisi menjadi lebih menarik, menimbulkan kesegaran, dan menimbulkan kejelasan gambaran angan. Jenis-jenis majas dalam puisi diantaranya adalah metafora, semele, personifikasi, hiperbola, ironi, dan repetisi. Uraian majas-majas tersebut dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Silahkan kalian simak definisinya masing-masing. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia khusus untuk kelas 10 siswa-siswi Mantiga Hulu Sungai Utara secara daring di masa pandemi untuk materi puisi dengan submateri mengidentifikasi puisi dan mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Apabila ada hal-hal yang masih belum kalian pahami terhadap materi ini, silahkan kalian tanya hal-hal tersebut melalui WA pribadi Bapak. Semoga dapat kalian pahami apa yang sudah Bapak sampaikan dan menambah wawasan serta pengetahuan kalian. Akhir kata, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.